P2P lending atau peer-to-peer lending. Peer artinya rekan ya. P2P lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Singkatnya, P2P lending adalah transaksi pinjam-meminjam kedua pihak yang tidak saling mengenal namun disalurkan dalam satu platform online. Return P2P lending terkenal tinggi, namun juga memiliki potensi resiko yang tinggi pula untuk ditanggung lender atau pemberi pinjaman. Nah, yang saya mau bahas sekarang adalah P2P lending bisnis dari EasyCash. EasyCash adalah sebuah merek usaha atau merek dagang dari PT Teknologi Fintopia Indonesia ya. Pembentukan Fintopia Incorporation ini dimulai dengan secangkir kopi antara dua insinyur teknologi Facebook yang sekarang menjadi CEO Fintopia Inc. dan PT Indonesia Fintopia Technology dan Microsoft yang sekarang menjadi CTO dari Fintopia Inc. dan PT Indonesia Fintopia Technology ya, yang kebetulan mereka merupakan teman kuliah pada waktu itu. Ini juga bisa kita lihat di websitenya EasyCash ya. Nah, ini dia ada sejarahnya ya. Sejarah perusahaan, latar belakang perusahaan, kalian bisa baca-baca juga di situ. Lalu ada visi, misi, dan nilai perusahaannya ya. Jadi pastikan kalian do your own research ya sebelum masuk dalam investasi ini. Ada profil pemegang saham, juga ada profil komisarisnya. Ini dia dua orang ini ya, Deng Lin Lin dan juga Profesor Ahmad Zen Umar Purba, SHLLM ya, itu komisarisnya. Lalu ini juga ada profil direksinya ya, Liu Yongyan, ada Fitri, dan Victor Lau ya. Kalian bisa lihat-lihat semua ini lengkap di websitenya. EasyCash sendiri sejak pertama kali terdaftar di OJK pada 31 Juli 2018. Dan akhirnya secara resmi, Fintopia atau EasyCash mengantongi lisensi atau izin dari OJK pada 16 Oktober 2020 ya. EasyCash sendiri sudah terdaftar dan berizin di OJK ya. Dan juga mereka merupakan anggota resmi dari AFPI ya. EasyCash sendiri sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001-2013, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, atau juga yang biasa dikenal dengan Information Security Management System ya, atau ISMS. Nah, ini dia adalah tampilan websitenya ya, indo.geteasycash.asia ya. Kalian bisa lihat-lihat di website ini. Di sini tulisannya menghasilkan 25% per tahun, tidak pernah semudah ini. Kalian bisa baca-baca ya. Teknologi adalah pengubah permainan. Manfaatkan teknologi AI dan big data yang kami berikan kepada Anda, alat untuk membuat proses pendanaan Anda lebih mudah dan lebih dapat diakses oleh semua orang. Jadi bunga APY-nya atau PA-nya sebesar 25% ya pengembalian tahunannya. Dia juga merupakan anggota AFPI, anggota senior AFPI, dan juga ada 4,17 juta pengguna terdaftar. Dan juga pinjaman difasilitasi sudah sebesar 6,13 triliun rupiah, dan juga semakin besar lagi ya, menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam, jadi lender dan borrowers ya. Di sini yang kita bahas adalah sisi lendernya ya. Kalian bisa lihat-lihat semuanya ini di sini. Juga mereka memiliki asuransi kredit. Jadi TKB 90-nya adalah 100% ya. Jadi modal kita aman diasuransikan, dan mereka memakai PT Stako Mandiri Insurance untuk default credit insurance-nya ya. Yang sekarang diupdate juga mereka memakai Intra Asia Insurance ya. Itu yang terupdate di Telegramnya sekarang ya. Nah, ini adalah mitranya. Kalian bisa lihat-lihat juga fiturnya apa aja sih. Pengembalian dan penarikan tinggi kapan saja, 0% kehilangan uang dalam catatan sejarah. Karena maka itu TKB 90-nya masih 100%. TKB 90 adalah tingkat keberhasilan platform tersebut dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban peminjam dalam waktu 90 hari sejak jatuh tempo. Lalu mereka memiliki rekening escrow BCA untuk membantu menjaga keamanan uang. Lalu mereka memiliki tim ahli keuangan dan teknologi. Nah, ini kalian bisa baca ya, mengapa meminjamkan uang melalui EasyCash. Mereka memiliki sistem kredit self-evolving terbaru, lalu juga teknologi canggih untuk melakukan manajemen risiko ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu investasi bervariasi dengan peminjam yang berbeda. Jadi uang yang kita lending ke mereka, yang kita investasikan,
itu mereka melakukan diversifikasi ke berbagai macam borrowers ya, untuk mengurangi resiko gagal bayar. Oke, ini adalah alamat mereka di Jakarta ya, jadi ada kantor fisiknya. Kalau ada apa-apa kalian bisa telepon, ada nomornya dan juga emailnya ya. Kalian juga wajib baca, ini adalah perhatiannya, nomor 1 sampai 9 kalian wajib baca ya. Laporan keuangannya juga ada, jadi mereka cukup transparan. Ini laporan keuangan yang terakhir yang 2020 ya. Kalian bisa baca ini. Nah, ini ya. Jadi mereka cukup terbuka ya. Silakan baca-baca laporan keuangannya sebelum kalian mengambil tindakan untuk investasi. Oke, mereka juga punya acara-acara sosial. Lalu mereka juga ada isi warung nih, kalian juga bisa pinjam untuk memulai bisnis Anda sendiri. Oke, tapi kita bahas tentang lending ya, investasi P2P sebagai lender. Yang perlu kalian lakukan adalah mendaftar dengan link yang akan diberikan di deskripsi video di bawah ya, atau menggunakan kode referral seperti di samping video ini ya. Kalian tinggal isi nomor handphone kalian, lalu klik send ya di verification code-nya. Nanti kalian akan diberikan kode verifikasi dan tinggal memasukkan ke kolom verification code-nya. Lalu tinggal klik receive millions of benefits. Langsung ada pop-up registration success ya. Jadi semudah itu. Setelah ini kalian bisa langsung install aplikasinya di Play Store ya. Nah, ini kalian tinggal ke Google Play untuk install aplikasi EasyCash ya, atau juga bisa ke Play Store. Kita install aplikasinya. Jadi sebelum kalian install aplikasinya, kalian harus daftar lewat link yang diberikan di deskripsi video ini ya. Baru install aplikasinya di Play Store. Nah, ini dia penampakan aplikasinya. Jangan lupa juga isi nomor handphonenya. Di sini ada pilihan I'm borrowers atau I'm lender ya. Di sini kalian centang yang I'm lender karena kalian akan menjadi investor di aplikasi ini ya, bukan menjadi peminjam. Lalu pencet next step ya. Lalu kembali lagi pencet send untuk mendapatkan verification code-nya. Lalu masukkan verification code-nya, klik enter. Nah, ini dia, kalian sudah mempunyai akun resmi di aplikasi EasyCash. Kenapa kalian harus mendaftar menggunakan kode referral? Karena supaya kalian juga mendapatkan kupon bonus yang diberikan dengan memakai kode referral ya. Nah, ini dia, kalian bisa lihat-lihat ya. Kalian bisa baca-baca, di sini ada periode-periodenya untuk investasi. Mulai dari 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya ya. Dengan tingkatan bunga yang cukup besar ya. Untuk 30 hari aja bisa sampai 18%. Ini kebetulan mereka sedang melakukan promo ya. Tapi yang normal biasanya 30 hari itu 16,5 ditambah 1%, jadi 17,5%. Jadi tergantung ada promonya atau tidak ya. Lalu ini ada kupon eksklusif pengguna baru. Ini kupon yang kalian dapatkan kalau kalian mendaftar dengan kode referral saya ya. Kalian akan mendapatkan 2 kupon eksklusif, yaitu kupon 30 hari dengan bunga sebesar 25% PA dan juga kupon eksklusif 7 hari dengan bunga senilai 22% PA ya. Namun sebelum kalian investasi atau lending, kalian harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ya dan melengkapi data kalian di sana. Nah, di sini kalian harus submit foto KTP kalian ya, lengkapi nama, NIK dan juga provinsi domisili kalian ya. Pastikan nama dan NIK benar-benar harus sesuai dengan KTP kalian ya, jangan sampai salah tulis. Jadi kalian harus benar-benar teliti ya. Nah, ini foto KTP kalian. Lalu kalian klik submit ya. Nah, di sini juga ada fitur add bank card ya. Ini gunanya adalah ketika nanti withdrawal, saldo kalian akan diteruskan ke rekening bank ini ya. Pastikan nama di rekening bank sama persis dengan apa yang tertera di KTP kalian ya. Jadi tidak akan ada masalah nanti waktu proses withdrawal ya. Pilih nama banknya dan juga nama yang ada di rekeningnya. Lalu isi nomor rekening kalian ya. Jangan sampai membuat kesalahan di step ini ya, karena sangat penting sekali. Setelah itu kalian tinggal klik add. Dan selesai sudah proses verifikasinya. Jadi cukup simple sekali ya. Nah, di sini kalian juga bisa mengundang teman kalian ya untuk memakai kode kalian. Kodenya akan berbeda masing-masing lender nanti ya. Mereka juga sangat rutin mengadakan promo-promo. Jadi pastikan kalian mengikuti setiap aturan promo yang mereka buat ya. Ini ada activity rules-nya dari promo yang sekarang, tapi ke depan bisa jadi beda-beda lagi promonya.
Lalu di sini juga ada fitur help center ya. Kalian bisa lihat-lihat juga supaya dapat jawaban dari setiap pertanyaan yang mungkin kalian akan ajukan ya. Ada yang umum, general, ada yang tentang registration, ada tentang peminjaman, dan juga bagaimana mendanai. Ada semua di situ ya. Ini ada transaction history-nya, masih nol semua karena memang belum melakukan apapun. Aset saya juga masih nol. Nah, di sini kita bisa membuat password management ya. Kita bisa set password kita dan juga bisa menggunakan gestur password ya. Sama seperti ketika membuka handphone kita ya. Silahkan atur sesuai dengan kehendak dan kemauan kalian masing-masing ya. Ini untuk keamanan kalian semua ya, supaya tidak bisa dijebol sama orang lain. Apalagi ketika handphone kita hilang. Nah, itu ya, ada gestur password-nya. Jadi nanti loginnya juga pakai gestur password-nya. Nah, untuk pertama kali mendanai yang perlu kita lakukan, kita harus top up saldo kita dulu di Easy Cash. Baru kita bisa mendanai ya. Kita ke kolom top up, lalu terserah kalian mau top up sebanyak berapa. Ini permisalan ya. Kalian bisa mulai mendanai minimal 1 juta rupiah ya, sampai miliaran rupiah, sesuaikan dengan iman masing-masing. Ini kita kasih contoh ya, top up ya. Kita tinggal ketikkan nominal yang kita mau, lalu klik top up, lalu di sini ada beberapa pilihan, ada BCA dan BRI. Nanti akan diberikan virtual account ya. Ada juga pilihan transfer dalam jumlah besar. Ini yang nanti akan memakai jasa dari BCA Escrow ya. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Setelah itu kalian tinggal tekan bank di mana kalian akan melakukan pembayaran ya. Saya pilih BCA, maka akan keluar nomor virtual account-nya ya, dan kita tinggal copy, dan kita tinggal melakukan pembayaran ya. Ketika kita selesai melakukan pembayaran, maka tidak serta-merta instan ya masuknya. Akan ada jeda waktu sekitar 3-5 menit sebelum dana masuk ke dalam top up saldo Easy Cash ya. Jadi nggak usah panik kalau agak lama ya. Nanti akan ada notifikasinya dari aplikasinya dan juga SMS. Nah, ini kita bisa cek juga di transaction history-nya ya. Statusnya masih pending ya, walaupun kita sudah melakukan pembayaran. Karena memang membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Nah, setelah ada notifikasi, maka saldo kita akan terisi secara otomatis di aplikasi Easy Cash. Nah, seperti ini ya. Maka dengan ini kita bisa memulai pendanaan kita. Happy landing ya, dan selamat cuan bersama Easy Cash. Video ini hanya untuk tujuan penjelasan berdasarkan aplikasi produk yang ada dan bukan merupakan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi. Kami tidak menyarankan investasi secara ceroboh. Semua investasi harus kalian lakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima. Semua investasi tentu ada resikonya. High risk, high gain. Dan semua resiko tentu ditanggung oleh kita sendiri yang melakukan investasi. Salam Kripto Indonesia, salam cuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng ya. Bye-bye.